Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Alhamdulillah, pada malam ini kita memulai kembali ya, pengajian atau kajian rutin malam Senin yang sempat terhenti bulan Ramadan dan Syawal ya. Alhamdulillah bisa kita meneruskan kembali yang diadakan oleh KPM ya, Komunitas Pemburu Majlis. Ini Masya Allah, orang lain memburu uang, ini memburu majlis. Pemandangan yang langka di zaman seperti ini. Bila sebelumnya kita berisalatul jamiah, baru berapa pertemuannya? 8, 7 kan? Ya kira langkung 8 ya. 8 atau ya 7 atau 8, masih beberapa pembahasan belum selesai. Namun berhubung mendekati bulan atau mendekati Idul Adha, sedikit diselingi kitab yang khusus membahas tentang hal ihwal tentang Idul Adha dan seputarnya. Aslinya ada 2 ibadah besar di Idul Adha, yaitu haji, yang kedua kurban ya. Namun kalau haji tidak semua orang mengalaminya ya. Sebenarnya haji juga penting ya. Makanya para ulama ada ilmu yang hukumnya fardu ain. Mempelajari kapan seseorang wajib haji itu fardu ain, tapi dia paham tentang tata cara haji itu belum wajib ya. Jadi apakah dia sudah wajib atau tidak, maka itu yang wajib mengetahui kapan seseorang wajib haji, wajib mengetahui kapan seseorang wajib zakat ya. Walaupun tapi belum terkena kewajiban mengetahui bagaimana tata cara wukuf, tata cara ihram, apa saja yang dilarang ketika haji. Jadi yang pertama yang harus diketahui itu apakah saya sudah wajib haji atau tidak. Karena apa konsekuensinya ketika tidak mengetahui, ternyata kalau memakai kacamata syariah atau kacamata fikih ternyata sudah wajib haji. Dan itu tidak sedikit. Memakai kacamata fikih ternyata sudah memenuhi wajib haji, tetapi merasa belum wajib haji. Kenapa? Karena tidak tahu kapan wajib haji. Ya. Sama seperti orang harus tahu kapan wajib zakat. Supaya apa? Ketika panen gitu ya, dia tahu apakah sudah sampai wajib zakat atau tidak ya. Makanya ada 2 kewajiban. Yang pertama kali wajib seorang muslim mengetahui apakah dirinya mengetahui kapan seseorang wajib zakat, kapan seseorang wajib haji ya. Tidak sedikit orang yang mobil punya ya, rumah punya, tanah punya, tetapi masih merasa diri belum wajib haji. Bahkan tidak tergerak sama sekali untuk berangkat haji ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan belum ada panggilan ya. Padahal panggilan haji itu dengan terpenuhinya syarat wajib haji, maka ketika itu pula dia mendapat panggilan haji ya. Sama seperti sholat ya. Sholat itu ketika memenuhi syarat wajib sholat, yaitu panggilan sendirinya mengerjakan sholat. Begitupun dengan haji. Dan itu mungkin realitas yang banyak ditemukan di beberapa tempat. Orang memiliki kecukupan harta, memiliki kelebihan harta, apabila diteropong pakai kacamata fikih, sebenarnya sudah wajib haji ya. Tetapi karena tidak tahu atau tidak mau tahu, akhirnya tidak merasa wajib. Kalau tidak merasa wajib, ya tidak akan berangkat haji. Itu yang salah satu poin penting. Seseorang wajib fardu ain mengetahui
hal-hal yang diwajibkan atas dirinya. Adapun ihram, wukuf di Arafah, cara tawaf, cara ramyul jimar, cara tahallul itu tidak diwajibkan bagi orang yang belum wajib haji. Ya. Jadi kalaupun kita tidak tahu bagaimana ihram, kita tidak tahu bagaimana wukuf di Arafah, kapan wukuf di Arafah, kita tidak tahu larangan ihram, itu tidak menjadi dosa bagi orang yang tidak wajib haji. Ya. Kapan itu menjadi wajib bagi orang yang sudah wajib haji? Jadi pertama dia harus tahu dirinya sudah wajib atau belum. Kalau belum, ketika tidak mengetahui tata cara haji atau manasik haji, ya tidak menjadi dosa karena tidak menjadi kewajiban. Tapi ketika sudah wajib haji, maka dia ada kewajiban lain, yaitu apa? Mengetahui manasik haji secara benar. Ya. Dan manasik haji itu tidak cukup manasik sekali pertemuan, dua pertemuan. Jadi kita sering sekali pertemuan, dua pertemuan, dan itu di ruang yang luas, banyak orang, liar. Ya, karena apa? Ibadah yang bagi sebagian orang pertama kali. Ya. Mungkin beberapa orang 2 kali, 3 kali. Tapi bagi sebagian orang pertama dan yang mungkin terakhir kali. Ya. Jadi pertama wajib mengetahui apa syarat wajib haji. Jangan-jangan kita sudah wajib haji. Baru setelah tahu, ternyata saya wajib haji, tahap selanjutnya adalah wajib belajar manasik haji dan umrah. Ya. Nah, kalau belum wajib haji, maka tidak dikenakan kewajiban mengetahui tata cara haji. Karena apa? Belum wajib. Sama seperti zakat. Nah, makanya ada ilmu yang hukumnya fardu ain. Jangan sampai yang fardu ain ini akhirnya luput, ya. Karena luput akhirnya banyak kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan. Nah, kitab yang akan kita bahas ini kitab yang khusus tentang udhiyah karangan Syekh Dr. Hisham Kamil, ya, Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau masih kalau dari wajahnya masih muda, ya, mungkin 50, kurang lebih 50 tahun. Beliau imam Masjid Baibaros, ya, saya sering lihat di Facebooknya. Beliau cukup aktif di Facebook. Beberapa kajiannya sering ditayangkan di Facebook ataupun di YouTube, ya. Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau pernah ke Indonesia, ya, beberapa mungkin 2 tahun ke belakang. Pernah datang ke Indonesia dan mengadakan daurah. Walaupun saya belum pernah bertemu langsung, ya. Beliau ini memiliki beberapa karangan, rata-rata didominasi dalam fikih. Salah satunya yang paling terkenal syarah Matan Abi Suja, Syarah Fathul Qarib, ya, Imta'un Najib kalau tidak salah, atau biasa disingkat Al-Imta'. Itu syarah kontemporer atas kitab Fathul Qarib, dan itu juga banyak digunakan setahu saya. Beberapa teman menggunakan syarah itu, Imta'un Najib. Itu ada cetakan yang terbaru, ada beberapa revisi atas cetakan lama. Dan beberapa kitab yang lainnya. Salah satunya adalah kitab tentang kurban ini, yang beliau beri nama Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Saya coba baca muqaddimah, ya, muqaddimah, lalu nanti masuk kepada fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, bisa dibaca muqaddimatun, berarti menjadi khobar min mubtada'in mahdzuf, ya, kalau dalam nahwu. Jadi khobar mubtadanya mana dibuang, takdirnya hadhihi muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdallahi wa rasulah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang biasa disebut muqaddimatul kitab, ya. Tradisi para ulama memulai kitab dengan 2 muqaddimah. Ada yang disebut muqaddimatul kitab, ada yang disebut muqaddimatul ilmi, ya. Muqaddimah itu artinya pengantar, sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Undang-Undang Dasar 45, muqaddimah, ya. Artinya pengantar. Ada pengantar kitab, ada pengantar satu ilmu. Pengantar kitab itu berisi bismillah, hamdalah, sholawat, salam, ya. Dan itu sama setiap kitab, apapun yang dibahasnya, yang namanya muqaddimatul kitab
tidak lepas dari bismillah, hamdalah, salawat, salam, amma ba'd. Ya. Itu biasa disebut muqaddimatul kitab. Muqaddimatul ilm biasanya yang berkaitan dengan istilah-istilah dasar ilmu yang berkaitan. Kalau dalam usul fikih itu kentara, ya, sangat kentara sekali. Bahkan diberi judul secara gamblang muqaddimah. Isinya adalah muqaddimatul ilmi. Kalau dalam usul fikih muqaddimatul ilmi itu isinya epistemologi Islam, ya, teori pengetahuan di dalam Islam. Itu kekayaan yang luar biasa yang dimiliki dalam sejarah intelektual para ulama kita. Amma ba'd, fa inna Allah Ta'ala azzamal Islam bi sya'airin katsirah, ya, liyumakkina ad-dina fi qulubil muslimin tamkinan aziman, wa min hadhihi sya'air al-udhiyah allati sannaha al-Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tawsi'atan 'alal ibad wa idkhalan lis-surur wa barakatan fil buyut wa it'aman lil ummah wa mudha'afatan lil hasanat wa matiyatan na'buru biha as-sirata yaumaddin. Ya. Ini muqaddimahnya sendiri maknanya sangat dalam, ya, kalau kita bahas satu persatu. Fa inna Allah Ta'ala azzamal Islam, sungguhnya Allah telah mengagungkan Islam ini bi sya'air katsirah, dengan syiar-syiar, dengan simbol-simbol yang begitu banyak. Ya, di dalam Islam kita mengenal syiar Islam, artinya simbol keislaman, simbol ajaran Islam. Itu ada banyak sekali, ya. Mungkin salah satunya yang terdekat adalah Idul Adha, sebelumnya ada Idul Fitri, kemudian sholat berjamaah, dan masih banyak lagi. Itu bagian dari sya'airuddin, simbol-simbol atau syiar-syiar keagamaan. Di dalam Idul Fitri kita tahu sendiri, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha itu biasa disebut dengan Yaumul Farah was Surur, ya. Idul Fitri ataupun Idul Adha, sebagian ulama memaknai sebagai Yaumul Farah was Surur, hari kegembiraan, hari kesenangan. Sebagaimana disampaikan Al-Imam Ibnu Rajab, ya, disampaikan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Idul Fitri adalah hari kegembiraan, hari kesenangan, hari keceriaan. Dan itu bagian dari min syiariddin, bagian dari syiar ajaran Islam. Ya. Nah, salah satu syiar Islam itu adalah yang di depan kita atau yang akan kita hadapi adalah Idul Fitri, Idul Adha, berikut dengan ibadah yang meliputinya, baik itu ibadah haji dan juga kurban. Ya. Liyumakkina ad-dina fi qulubil muslimin tamkinan aziman. Syiar-syiar tersebut, ya, untuk menguatkan ajaran Islam fi qulubil muslimin, di dalam hati-hati kaum muslimin, tamkinan aziman, ya, sehingga menetap secara kuat. Ya. Wa min hadhihi sya'air al-udhiyah allati sannaha al-Mustafa. Kemudian ini kalau satu-satu agak lama, ya. Wa qad sa'alani ba'du ruwadi jami'idh dhahir Baybaros. Nah, ini sababut ta'lif, ya, sebab menulis kitab ini. Kalau di skripsi, dalam tesis atau disertasi, biasanya apa? Ada latar belakang, ya, kenapa menulis. Intinya kalau skripsi supaya lulus S1. Mudahnya. Kalau tesis lulus S2. Ya, S2 dapat gelar. Nah, hampir banyak kitab menuliskan sababut ta'lif, ya. Kitab ini menyebutkan sababut ta'lif. Kemudian kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebutkan kenapa beliau menulis kitab tersebut. Di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau pun menulis kitab yang sama. Begitupun Imam Syairozi. Hampir banyak kitab para ulama diawali dengan sababut ta'lif. Kenapa menulis kitab tersebut? Tentu ada asal usulnya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini bagian min muqaddimatul kitab, bagian dari muqaddimah atau pengantar kitab itu menampilkan sebab ditulisnya satu kitab. Ya, nah, sababut ta'lif kitab ini ada permintaan dari seorang ruwat Jami' Dhahir di Mesir, ya. Pasnya kurang
saya kurang tahu juga ya pasnya. Ada salah seorang dari para cendekia ya, para pemimpin atau kalau bahasa kitanya apa ya, takmir atau DKM Masjid Al-Zahir. Ini bisa gampang ya, bisa dilihat di Facebook Masjid Al-Zahir by Baros, itu dengan mudah karena saya pun sering masuk ke Facebooknya. Itu dengan mudah diklik dan akan keluar Syekh Hisham. Rata-rata beliau itu kan imam utama di Masjid Al-Zahir ini. Cuman kalau bahasa Arab beliau itu agak amiyah sedikit ya, agak campur-campur. Tidak terlalu fushah karena mungkin yang dihadapinya banyak orang Mesir. La aglaqallahu lahu baban an aktuba kitaban jami'an li ahkamil udhiyah sahlal ibar. Ya, ada permintaan dari sebagian pemuka Masjid Al-Zahir untuk menulis kitab secara mandiri yang mengumpulkan hukum-hukum tentang udhiyah, kurban. Udhiyah ini bisa dibaca dua wajah, bi dhammil hamzah atau bi kasril hamzah, ya. Bisa udhiyah, bisa idhiyah, walaupun yang masyhur udhiyah. Tetapi kalaupun dibaca idhiyah itu tetap diperbolehkan, ya. Dalam Arab itu ada beberapa wajah bisa dibaca, bahkan Imam Tirmizi itu bisa 5 wajah dari 6 kemungkinan, ya. Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi, Tirmazi. Ada satu yang tidak boleh dibaca seperti itu, ya. Kalau tidak salah Tirmazi, ya, Imam Nawawi itu menjelaskan dalam At-Tibyan. Makanya kita sering mendapati Imam Tirmizi, ada yang mengatakan Imam Turmudi, itu dua-duanya boleh, ya. Tidak ada yang salah karena ada 5 cara membaca At-Tirmizi, bisa Turmudi. Hanya satu cara yang tidak boleh dibaca seperti itu. Tadi mana? Wa an ujiba an tasaulatihim fa ajabtuhum lidzalika bi kitabin sammaituhu Is'adal bariyah fi ahkamil udhiyah khidmatan lid-din wa ahli. Ya, ada permintaan dari salah seorang pengurus Masjid Al-Zahir yang ada di Baibar. Yang jelas ini masih di Kairo, ya. Cuman pasnya sebelah mana atau penyebutan yang tepatnya wallahu alam, meminta untuk dibuatkan kitab khusus tentang kurban yang ibaratnya mudah, yang bahasanya mudah. Lalu apakah pembahasan kurban itu belum dibahas secara detail para ulama? Oh, itu udah jauh-jauh hari. Dari dulu para ulama telah selesai membahas tentang kurban, ya. Tetapi dengan bahasa yang mungkin bagi orang sekarang agak kesulitan. Makanya kitab ini dibuat seringan mungkin, semudah mungkin, ya, bisa dipahami oleh semua kalangan yang paham bahasa Arab. Yang tidak paham bahasa Arab ya tidak. Saya tidak tahu sudah ada terjemahan atau tidak, ya. Kalau mau ada yang menerjemahkan itu tentu baik, ya. Diterjemahkan dari awal sampai akhir. Kitab ini lalu beliau diberi nama Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, ya. Is'ad itu dari Sa'adah, dari Sa'id, artinya kebahagiaan. Bariyah itu makhluk, ya. Maksudnya memberikan kebahagiaan kepada makhluk. Itu nama-nama yang biasa diberikan para ulama untuk menamai kitabnya. Tapi dalam risalah risalah akademia itu tidak biasa menggunakan nama seperti ini. Dalam skripsi dalam bahasa Arab ataupun tesis ataupun disertasi itu tidak menggunakan penamaan seperti ini, ya. Tetapi di luar itu para ulama biasa menggunakan nama-nama Safinatun Najah, Minhajul Abidin, Is'adul Bariyah, dan banyak nama yang lainnya. Jadi kitab ini oleh Syekh Hisham Kamil diberi nama Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, di dalam menjelaskan hukum-hukum seputar kurban atau fi Ahkamil Idhiyah. Wa qad qasamtuhu ila thalathati aqsam. Lalu saya membagi kitab ini menjadi 3 bagian. Al-Qismul Awal, ini komanya masih agak kurang pas, ya. Harusnya aksam, koma, ya. Ini cetakan ketiga, kalau lihat di covernya At-Tab'ah As-Salisah, cetakan ketiga. Mana tadi? Al-Qismul Awal fi Ahkamil Fiqhiyah lil Udhiyah. Jadi pembahasan pertama, bagian pertama itu menjelaskan tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan udhiyah. Wal qismu tsani, bagian kedua, jama'tu fi mastata'tu minal fatawa al-muntashirah
ala alsinatin nas wa dzakartul jawab an kulli su'al. Nah, bagian yang kedua beliau berusaha mengumpulkan fatwa-fatwa yang bertebaran atau fatwa-fatwa yang menyebar di kalangan umum, ya, dan beliau menyertakan jawaban dari beberapa fatwa tersebut. Yang ketiga, wal qismu tsalis khatamtu bil kitab tabarrukan fa dzakartu qissatal udhiyah wa hiya sunnatu Ibrahim alaihi salam wa ma jara bainahu wa baina Ismail. Bagian ketiga adalah kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail terkait awal disyariatkannya udhiyah. Itu bagian yang terakhir. Jadi dalam kitab ini tidak hanya membahas fikih, tidak hanya membahas hukum, tetapi ada hukum dan diakhiri dengan kisah. Nah, di dalam kitab fikih murni itu biasanya tidak banyak dibahas tentang kisah seperti itu. Kitab fikih itu fokus membahas tentang hukum, karena tujuan fikih itu hukum, ya. Makanya apakah kita cukup belajar fikih dalam beramal? Tentu tidak. Fikih bagian dari beramal, tapi amal tidak hanya cukup dengan fikih. Ya, fikih yang kita pelajari atau dalam kitab-kitab fikih itu lebih kepada fiqhul zahir, fikih yang bagian luar. Nah, tentu dalam beramal itu ada fiqhul zahir, ada fiqhul batin. Makanya dalam kitab fikih tidak dibahas tentang ikhlas. Tidak ada syarat sholat yang dalam mazhab Syafi'i misalnya, dan di banyak mazhab itu khusyuk atau ikhlas. Ya, kebayang kalau itu menjadi syarat sah, itu semua sholat gak ada yang sah. Kenapa? Gak ada yang khusyuk. Makanya tidak ada, ya, dari sekian rukun sholat itu tidak menyertakan khusyuk. Khusyuk itu masalah batin, ya. Karena apa? Ya, khusyuk itu sesuatu tidak semua orang bisa, ya. Atau semua masih dalam proses menuju khusyuk. Kalau itu menjadi rukun, lalu orang tidak memenuhi rukun tersebut, maka tidak sah. Nah, maka fikih itu hanya satu bagian di dalam beramal. Apakah fikih saja cukup? Sangat tidak cukup, sangat tidak memadai. Maka harus disertai dengan fikul batin atau fikul kulub. Itu biasanya dalam tazkiyatun nafs. Ya. Contohnya nanti seperti misalnya di dalam kurban sering kita dengar yang berlaku di masyarakat, orang yang berkurban seakan-akan harus mendapatkan sepertiga bagian. Padahal itu tidak harus. Yang paling utama orang yang berkurban itu yang penting ya tabarrok bil luqmah au luqmatain. Yang penting mencicipi ya sekedarnya satu suap, dua suap, ya tabarrok bih, ya, mengambil berkah dari hewan yang kita kurbankan, hewan yang ibadah. Kenapa? Karena ketika kita melepaskan semua bagian kecuali luqmah luqmatain, itu muafikun atau yunadi atau yudadu li haddin nafs, melawan haddun nafs, ya. Haddun nafs itu apa? Keinginan diri. Ya. Kan ibadah itu dalam rangka melepaskan keinginan diri untuk disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, intinya ibadah itu kan gitu. Jadi melepaskan keinginan kita, melepaskan kemauan kita, ya, untuk dipasrahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengambil bagian banyak, itu kan ada hadzun nafs. Saya ingin mendapatkan banyak, kenapa? Ingin A, ingin B, ingin C, walaupun secara fikih boleh. Ya, tetapi yang lebih sesuai dengan fiqhul batin, maka para ulama dalam mazhab Syafi'i yang paling baik, yang afdol itu ngambil cuman luqmatain atau salsa luqomat. 3. Itu kan agak jarang, ya. Rata-rata orang atau mungkin yang saya di daerah saya itu biasanya harus sepertiga. Kalau tidak dapat sepertiga itu kadang agak marah. Itu kasus, ya, mungkin di daerah lain tidak. Maka yang paling baik itu justru serahkan semuanya, sedekahkan semuanya. Dia hanya mengambil ya sedikit, mungkin setengah kilo gitu, ya. Hanya mengambil berkah dari binatang yang dijadikan ibadah. Itu yang paling baik menurut ulama. Nah, maka fikih itu hanya satu bagian dari beramal, bagian satunya lagi adalah masalah fikul batin, fikih tentang hati. Nah, kemudian jadi ada 3 bagian.
Wallaha arju ayyanfa'a bihil qari'a wad darisa fil masajid wal madaris wal buyut wa ayyakuna sababan fi nujati wa ahli wa masyaikhi wa tulabi minan nar yaumaddin amin. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat ya bagi yang membaca, bagi yang mempelajari di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di rumah-rumah, dan menjadi sebab keselamatanku, keluargaku dan para guru-guruku wa tulabi dan murid-muridku ya. Ini beliau menyebutkan orang-orang ya, yang berjasa atau yang berperan dalam hidupnya ya, pertama dirinya, yang kedua keluarga dan guru-gurunya. Nah, ini tradisi para ulama kita selalu menyebutkan guru-guru atau selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang pernah mengajarkan kepada kita ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' itu mengatakan yustahabbu ya, disunnahkan seorang murid senantiasa mendoakan kepada guru-gurunya. Ini salah satu prakteknya ya. Karena apa? Dia salah satu orang yang berjasa apa ya, menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu adalah orang ya, baik guru di TK mungkin ya, di SD atau di SMP. Makanya dalam Islam tidak, dalam adab kita itu tidak ada istilah bekas guru ya. Jadi guru TK ya guru kita ya, guru SMP juga guru, masih juga guru, tidak ada bekas guru. Waduh, itu sesuatu aib besar di dalam pendidikan Islam ya. Ini tradisi para ulama selalu mendoakan masyayikh, guru-guru yang berjasa di dalam menyalurkan atau menyampaikan ilmu. Kata bahu ad-Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau dari Jami'atil Azhar ya. Masuk kepada pembahasan pertama, Al-Faslul Awwal At-Ta'rif bil Udhiyah. Yang pertama adalah menjelaskan tentang apa itu udhiyah. Tadi bisa udhiyah, bisa idhiyah, artinya kurban. Nah, kurban sendiri saya tidak tahu ini bahasa Indonesia atau diambil dari bahasa Arab. Ya. Kalau dari bahasa Indonesia kurban ya berkurban, ya berarti pakai kaf. Ya. Tapi kalau dari bahasa Arab apa ya, kurbah. Kalau kurbah tidak ya, ini udhiyah. Kemungkinan besar dari berkurban, ya dari kurban dari kaf pakai K ya. Makanya pakai K. Wallahu alam ya. Tapi kalau kurban dalam bahasa kita ya berkurban ya. Korban ya, korban. Berkorban. Nah, itu perlu ditelisik asal usul kata kurban ya. Tapi itu tidak terlalu urgen gitu. Al-udhiyah sya'iratu min sya'airillahi ta'ala laha kulla ta'zim. Ya, kurban ini syairah min sya'airillah. Tadi di muqaddimah beliau pun menyampaikan bagian dari simbol dari sekian simbol-simbol atau syiar-syiar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak sekali syiar di dalam Islam supaya ajaran Islam itu nampak di suatu masyarakat. Salat berjamaah itu syairah min sya'airillah. Artinya orang Islam misalnya itu ada bahwa Islam di kampung itu hidup. Buktinya apa? Orang pada pergi ke masjid berjamaah. Kebayang kalau tidak ada yang sholat berjamaah maghrib sarpi ya, di rumah, maka syiar itu tidak terlihat. Ya. Dan hukumnya fardu kifayah. Ya. Harus ada di satu kampung orang yang menghidupkan syiar di kampung tersebut, baik dengan sholat berjamaah ataupun dengan syiar yang lainnya. Ketika tidak ada yang menegakkan itu, ya maka berdosa semuanya. Ya. Azan syairah min syairillah ya. Iqamah, salat berjamaah, syairah min syairillah. Semuanya bagian dari syiar Allah taala. Qala ta'ala dzalik itu ada shad lam ya, itu wasal aula. Ada ya, shad lam. Itu kalau dalam mushaf artinya wasal aula. Ada satu lagi qaf lam alif meringkal ya. Itu waqaf aula. Nah, ini berarti wasol aula, lebih baik diwasolkan ya cara bacanya. Tentu itu tidak ada dalam mushaf Utsmani. Dalam mushaf Utsmani itu tidak ada tanda-tanda seperti itu ya. Dalam mushaf Utsmani jangankan tanda seperti itu, titik saja tidak ada. Dalam mushaf Utsmani harokat aja tidak ada. Jadi gimana? Cuman garis-garis saja, titik saja tidak ada ya.
Ulama yang pertama kali memberikan titik itu yang terkenal yaitu Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, abad kedua ya kalau tidak salah. Beliau yang pertama kali memberikan tanda-tanda untuk membedakan mana dal, mana za, mana ba, mana ta, mana sa. Ya. Sebelumnya tidak ada titik, ba gitu, ta gitu, sa gitu. Lalu membedakannya bagaimana orang dulu? Kalau orang sekarang pasti ngatog, ya. Apa ngatog bahasa Indonesia? Orang sekarang pasti ngatog. Kalau baca Quran tidak ada titik. Jangankan ada titik, ada harokat, ayat titik oke ngatog. Saking tidak belajar Al-Quran secara benar. Nah, lalu dulu seperti apa membaca Quran? Quran itu diturunkan. Sejarah Quran itu sejarah kelisanan atau sejarah bil hifd. Sejarah Quran itu bukan sejarah tulisan. Malaikat Jibril menurunkan wahyu Quran kepada Allah tidak dengan tulisan. Tidak ada malaikat Jibril memberikan tulisan. Lalu Rasulullah mengajarkan membacakan Al-Quran tidak juga melalui tulisan tetapi dibacakan. Begitupun para sahabat kepada tabi'in dan yang lainnya. Yang utama di dalam mentransmisikan Al-Quran itu dengan bacaan bukan dengan tulisan. Tulisan itu hanya penguat atau istilah dalam linguistik itu apa? Mnemonik kalau tidak salah. Hanya pengingat bagi orang-orang yang hafal. Ya, kalau dalam mushaf sekarang itu kan ada mushaf pojok nih ya. Setiap halaman itu ada akhir ayat. Itu salah satunya untuk kita lebih mudah mengingat. Oh iya, tungtungnya dinya. Ya. Nah, fungsi mushaf awal-awal itu seperti itu. Jadi untuk Untuk sekali-kali murojaah sebagai pengingat kalau mungkin lupa ada mushaf. Tetapi utamanya Quran itu ditransmisikan, disebarkan bukan melalui tulisan tetapi melalui bacaan. Bahkan ketika mushaf Utsmani ditulis 5 mushaf, ya ada yang disalurkan, ada yang ke Mekah, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah. Itu bukan hanya mushaf tetapi dengan qori'nya. Jadi ya qori, ya mushaf. Mushaf itu menjadi satu paket dari qori. Jadi yang utamanya itu qori. Ya, makanya ketika mushaf tidak ada harokat, tidak ada titik sama sekali tidak masalah. Karena nanti ada qori yang utama yang membacakan Al-Quran. Azan Isya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teruskan setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Dilanjutkan kembali pembahasan kitab Is'adul Bariyah karangan Syekh Dr. Hisham Kamil. Tadi masih membahas sedikit tentang itu di luar tema aslinya ya. Yang zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ya. Itu pada kesempatan yang lain insyaallah. Tadi terkait transmisi Al-Qur'an. Kemudian wa nasallahu azza wa jalla 'alaiha fil kitabil aziz qala ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Ini ma'ruf ya, ini cukup dikenal salah satu ayat Al-Kautsar. Kadzalika waradati sunnah asy-syarifah bin nas 'alal udhiyah fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinin yudhi. Dalam hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis sampai 1000. Ya, jadi tidak banyak sahabat yang meriwayatkan hadis sampai 1000 kecuali 7 orang. Yang pertama tentu Abu Hurairah sampai 5000 sekian, 1000 ke atas ya. Kemudian ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Anas bin Malik, ya, ada Anas bin Malik. Yang keempat Sayyidah Aisyah, kemudian ada Mu'adz bin Jabal, Abu Sa'id Al-Hudri dan sebagainya. Itu 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari atau 1000 ke atas. Yang paling banyak adalah sahabat Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis bukan berarti sahabat yang banyak mendapatkan hadis.
Karena kalau sahabat yang paling banyak melihat Rasulullah, yang paling tahu Rasulullah, ya, sahabat yang lama bergaul dengan Rasulullah. Salah satunya sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, Sayyidina Umar. Tetapi dalam meriwayatkan yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Itu agak panjang ya. Tetapi aslinya penting ya. Kita kadang kenapa bukan Abu Bakar Siddiq yang banyak meriwayatkan hadis padahal paling lama dengan Rasulullah. Kenapa bukan Sayyidina Umar yang banyak meriwayatkan hadis? Tentu itu akan pembahasannya sangat panjang ya. Kemudian mana? Ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah itu di Madinah kan 10 tahun ya. Setelah diangkat Nabi usia 43, di Mekah 13 tahun setelah dari kenabian, lalu hijrah 10 tahun selama di Madinah. Nah, selama di Madinah ini aqama Rasulullah bil Madinah asrasinin yudahi. Jadi selama berada di Madinah itu senantiasa berkurban. Ya, tetapi tidak full 10 tahun, 10 kali karena nanti disebutkan mulai disyariatkannya kurban itu tahun kedua Hijriah. Ya, rata-rata syariat atau hukum-hukum disyariatkannya satu ibadah di Madinah itu hampir atau rata-rata tahun kedua. Ya, puasa diwajibkan tahun kedua. Kemudian Idul Fitri tahun kedua, zakat fitrah tahun kedua, haji tahun kedua ya kalau tidak salah. Nah, termasuk udhiyah itu pun di tahun kedua. Nah, selama Rasulullah di Madinah mulai disyariatkannya menyembelih atau kurban, Rasulullah senantiasa berkurban. Ya, itu diriwayatkan dalam Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi di dalam Jami'. Ya. Imam Tirmidzi itu bukan sunan, tetapi Jami' At-Tirmidzi. Kemudian wa kanatil udhiyatu min a'dhamil ibadat allati harasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha yauman nahar. Ya. Udhiyah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di hari Idul Adha. Dari Jabir bin Abdullah, ya, salah satu sahabat yang termasuk tadi ya, satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan 1000 ke atas, yaitu salah satunya Jabir bin Abdullah. Kita akan banyak mendapatkan riwayat dari Jabir bin Abdullah, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Sayyidah Aisyah. Itu akan banyak mendominasi riwayat-riwayat hadis. Kata Jabir bin Abdullah, sahitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu ya, nazala min mimbarihi wa utiya bi kabshin fadabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Rawahu Abu Daud wa ghairu. Hadis ini diriwayatkan dalam Abu Daud, begitupun di dalam Jami' Tirmidzi disebutkan hadis ini ya. Ya, mengatakan kata Jabir Abdullah, saya menyaksikan Rasulullah salat Idul Adha ya di musalla. Setelah selesai khutbah, turun dari mimbar, lalu beliau pergi atau istilahnya langsung berkurban. Wa utiya bi kabshin, diberikan kambing atau domba yang besar, fadabahahu, lalu beliau menyembelih biyadihi dengan tangannya. Jadi Rasulullah menyembelih sendiri dan beliau mengatakan atau membaca bismillah wallahu akbar hadza anni, ini dariku, wa amman lam yudahi min ummati, dan atas orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Ini ada tafsirannya agak panjang ya, ulama berbeda pendapat terkait ini. Terkait apakah kurban satu kambing itu bisa untuk dikurban untuk satu keluarga atau lebih dari satu, atau bahkan satu keluarga, atau bahkan lebih banyak. Itu ada perbedaan pendapat. Yang jelas di dalam mazhab Syafi'i dan di hampir jumhur mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah ya, dan Imam Malik ya, satu kambing hanya untuk satu orang. Jadi kambing hanya boleh diniati oleh satu orang. Yang lain niat kambing yang sama nggak bisa. Yang niatnya sama satu orang. Nah, adapun kalau sapi ataupun unta itu boleh
maksimal 7, bukan harus 7. Jadi kalau kita mampu kurban sapi untuk jatah 2 orang, itu boleh ya dalam mazhab Syafi'i, tapi maksimalnya 7. Bahkan kalau sendiri itu lebih afdol, lebih aula. Yang aula itu satu kambing sendiri, satu sapi sendiri, atau satu unta sendiri. Ya, makanya kalau kita lihat pejabat atau artis itu biasanya kan satu pejabat sapinya yang besar, ya. Atau artis, ya. Artis milih yang besar, itu yang afdol. Ya. Tapi kalau misalnya satu itu keberatan, ya. Uangnya nggak mumpuni, itu boleh berdua, bukan hanya 7, boleh berdua. 7 itu maksimal. Ya. Jadi misalnya sebenarnya sapi 22 atau 25, 22. Ya udah, saya 10 juta, yang satunya 12 juta, itu boleh. Ya. Jadi 7 itu maksimal, bukan harus 7. Bahkan yang afdol itu satu sapi sendiri. Ya. Itu yang pendapat di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, ataupun dalam mazhab Imam Malik. Jadi niatnya bagaimana? Ketika yang mengeluarkan uang berdua, berarti yang berhak niat kurban itu hanya berdua. Orang lain yang nggak beli jangan ikut-ikutan. Saya juga kurban. Kenapa? Ini berlaku untuk semua, tidak? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan juga di banyak mazhab, satu sapi itu untuk maksimal 7, bisa 5, bisa 3, bisa 2. Artinya ketika itu berlaku untuk satu orang, maka yang berhak berniat itu orang tersebut. Ya. Ketika 3 orang, berarti yang berniat 3. Yang lain jangan niat. Bayar enggak. Tiba-tiba saya juga kurban, ngaku-ngaku. Kenapa? Tidak, ya. Jadi niatnya hanya orang yang mengeluarkan biaya untuk berkurban. Nah, adapun nanti hadis yang yang seperti ini dan ada hadis yang lain, menurut Imam Nawawi itu boleh isyrok fil thawab. Nah, itu di dalam bab thawab. Thawab itu pahala. Nah, pahalanya boleh untuk sendiri, boleh untuk yang meninggal, boleh untuk sekeluarga. Itu mimbabil thawab. Tapi bukan mimbabil udhiyah. Kalau udhiyah itu kan kaitannya dengan amaliyah, kaitannya dengan niat. Ya. Jadi kalau kambing satu, yang niat yang kurban, yang lain jangan karena ini menurut sebagian pendapat boleh, misalnya satu kambing satu keluarga niat, tidak, ya. Satu kambing hanya untuk satu orang, maka yang berniat adalah orang yang berkurban saat itu. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian al-udhiyah fil lughah, udhiyah di fil lughah secara bahasa, ya. Artinya kalau kita lihat di kamus itu akan mendapati makna yang ini. Karena kamus itu makna lughah. Mustaqatun minad dohwah, diambil dari kata dohwah. Apa itu dohwah? Ya duha lah, ya kalau kita. Wahia awalun nahari ba'da tulu'i syams, yaitu permulaan siang hari atau permulaan awal hari setelah terbitnya matahari. Ya. Maka familiar di kita menjadi duha. Artinya awal mula hari tersebut. Ya. Setelah ba'da tulu'i syamsi, bukan pas tulu'i syamsi, karena tulu'i syamsi itu belum masuk duha. Saat tulu'i syamsi, saat terbit matahari, itu bukan duha. Duha itu setelah selesai tulu'i syamsi, ya. Dari itu kurang lebih 10 menit baru masuk waktu duha. Ya. Wadduha wa huwa hina tashruqu syamsu wa tusbihu bayda safiyah. Duha itu yaitu ketika, ya, tasyruq itu memancar matahari dan langit sudah terang, ya, sudah terang. Itu duha. Jadi kalau masih agak awal-awal terbit matahari itu kan belum benar-benar terang, masih ada gelap-gelap, itu belum duha. Maka belum disunnahkan sholat duha. Duha itu maka kata ulama, duha itu setelah terbit matahari itu kurang lebih 10 atau 15 menit, ya. Qadro Qardo irtifa'u samsi qadro rumhin. Itu. Jadi udhiyah itu diambil dari kata dohwah, artinya waktu duha. Kenapa? Karena awal
diperbolehkan atau awal memulai menyembelih itu pada waktu duha. Jadi kalau kira-kira kalau di kita setelah terbit matahari cukup untuk sholat Idul Adha dan khutbah 2 rakaat. 2 rakaat. Khutbah dua kali khutbah. Selesai. Nah, itu baru memulai kurban. Wa sumiyatil udhiyah bihadzal ismi nisbatun li awwali zamani fi'liha, ya. Al-udhiyah syar'an, tapi udhiyah berdasarkan syara' ma yudbahu minan na'am, bukan ni'am, ya. Ma yudbahu minan na'am, apapun yang disembeli minan na'am dari binatang ternak. Apakah semua? Tidak. Tertentu. Wahia, yaitu al-ibil, pertama onta. Bahkan ini yang paling afdol kalau kita berada di Arab, ya. Kalau di sini adanya di kebun binatang dan itu pun tidak dijual, ya, tidak untuk dikurbankan. Kalau di Indonesia ya afdolnya udah sapi, ya. Karena onta tidak ada. Tapi kalau di Arab karena ada onta, yang afdol dari sekian binatang kalau mampu onta. Yang kedua wal bakor, sapi, wal do'an, domba, wal maiz, itu embe dan sekitar. Yang tidak ada nutaya tandukan, ya. Nah, di Arab itu misalnya di Yaman itu yang banyak malah maiz. Ad-do'an itu saya agak jarang lihat, ya. Domba yang tanduk itu agak jarang. Kebanyakan yang not be-nya be diurang. Nah, itu bedanya do'an dan maiz. Itu boleh. Dan sebangsanya, biri-biri, etawa, nah, itu semuanya boleh. Yauman nahri wa ayyamat tashri, baik di hari Idul Adha ataupun di 3 hari setelahnya, itu hari tashri. Jadi udhiyah atau kurban itu sesuatu yang disembelih, ya, di hari Idul Adha dan 3 hari tashri setelah. Itu yang disebut dengan udhiyah. Lalu ayyamut tasyrik, apa ayyamut tasyrik? Ini sama-sama kita ketahui, ya, ini karena dasar, ya. Ayyamut tasyrik itu hanya 3. Wahia al-hadi asyar, wa tsani asyar, wa tsalits asyar min dzil hijjah, yaitu tanggal 11, 12, 13. Tanggal 10 itu bukan disebut hari tasyrik, ya, Idul Adha. Hari tasyriknya itu 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Kurban itu, menyembelih itu, ya, disyariatkan atau waktunya pada 4 hari itu, ya. Ketika tidak mempunyai uang tanggal 10, lalu tiba-tiba ayah membayar hutang 5 juta tanggal 12. Nah, itu sudah dia bisa menyembelih hari itu atau besoknya, ya. Tiba-tiba ada yang transfer rekening, ini hutang saya yang 5 juta. Nah, itu dia masih berkesempatan untuk menyembelih tanggal 13, nah, ya. Karena waktu untuk berkurban 10, 11, 12, 13. Ya, dan ini kalau jamaah haji ini waktu mabit di Mina. Mabit di Mina itu mulai malam 11, 12, 13. Ya, mabit di Mina itu malam-malam ini. Termasuk jumroh itu pada tanggal 10, 11, 12, 13. Itu waktu jumroh. Nah, bab haji itu lebih rumit lagi. Ya. Nah, itu yang disebut dengan ayyamut tasyrik, ya. Jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat Idul Adha. Taqarruban ilallah, ya, dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Hukumul udhiyah. Nah, apa hukumnya berkurban? Hukum berkurban sepakat sunnah muakkadah. Nanti dalam mazhab Hanafi agak berbeda. Di dalam mazhab Syafi'i dan banyak ulama lainnya itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, ya, karena tadi bagian dari syiar. Sunnah muakkadah itu sama seperti sholat qobla subuh, 2 rakaat qobla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itu sama sunnah muakkadah. Dan biasanya dikatakan muakkadah karena hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana tadi dibahas, ya, Rasulullah setelah hijrah ke Madinah setiap tahun senantiasa berkurban. Makanya sunnah muakkadah, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min sya'airiddin, bagian dari syiar agama Islam, wa madharun min madahiril hubb wal karam wa idkhalus surur 'alan nas, ya. Dan penampakan dari model penampakan kecintaan, kemuliaan, memberikan kebahagiaan sesama manusia, ya.
Bagi sebagian orang membeli daging itu tidak mudah, ya. Mungkin bagi kita mudah. Bagi sebagian orang itu barang langka. Bahkan ada riwayat Al-Hafidh, bukan Al-Hafidh, Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haytami, faqih Syafi'i. Beliau itu orang yang sangat miskin, tidak pernah makan daging kambing kecuali pas Idul Adha. Padahal daging kambing itu makanan utama atau kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu biasanya kadang Jumat itu di rumah-rumah biasanya kambing. Kalau nikahan atau walimah itu kalau nggak kambing itu kurang afdal. Karena itu makanan besar mereka. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, ya. Beliau di Mesir sama. Itu tidak pernah memakan daging kambing dan juga makan roti yang lembut kecuali ketika Idul Adha. Karena di hari-hari selain itu beliau sangat miskin, ya. Beliau mengatakan saya selalu makan roti yang keras, ya. Di Arab kan roti keras, kemudian lauknya tidak pernah kambing kecuali pas Idul Adha. Itu bagian idkhalus surur 'alan nas, ya. Nah, itu pertama sunnah muakkadah. Nah, lalu selain sunnah muakkadah ada istilah sunnah kifayah. Dan ada yang disebut sunnah ain. Ini tidak banyak istilah ini atau hukum ini kecuali dalam beberapa masalah. Ya. Ada yang disebut sunnah kifayah, ada yang disebut sunnah ain atau sunnah ainiyah. Kurban ini selain sunnah muakkadah, bagi penduduk satu rumah itu sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah bagi penduduk rumah atau untuk satu rumah. Setiap orang itu ada perintah untuk mengerjakan. Kan sunnah itu ada perintah Allah tetapi tidak setegas wajib. Artinya ada perintah, ya. Nah, sunnahnya berlaku atau perintah tersebut berlaku bagi setiap orang yang mendiami rumah. Kalau 2 orang berarti 2, kalau 5 berarti 5. Ya. Jadi itu sunnah kifayah. Artinya perintah tersebut berlaku untuk semua yang mendiami atau menghuni rumah tersebut. Nah, karena sunnah kifayah, ketika satu saja melaksanakan kurban, maka sukutut tolak, perintah tersebut telah terpenuhi. Satu orang yang mengerjakan maka cukup mewakili satu rumah. Itu yang disebut sunnah kifayah, ya. Jadi sunnah kifayah bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu fardu yang berlaku bagi banyak orang, tetapi satu orang mengerjakan maka gugur kewajiban. Sunnah kifayah perintah bagi seluruh tapi tidak tegas, ya, tetap sunnah. Satu orang mengerjakan maka gugur perintah atau apa ya istilahnya, telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang disebut sunnah kifayah. Makanya minimal satu rumah ketika mampu satu orang sudah cukup. Lalu kalau 2 orang, 3 orang mampu, mau 3-3-nya ya boleh. Sama seperti fardu kifayah, ya. Menyolatkan jenazah 10 orang itu kan sudah cukup. Bahkan 3 pun ya sudah cukup. Tetapi kalau ada orang ingin menyolatkan lagi ya boleh, bahkan ya bagus. Ya. 20 orang, 30 orang, bahkan kalau kita lihat ulama besar itu satu Masjidil Haram penuh untuk menyolatkan seorang ulama. Kurban pun sama, ya. Jadi ada 5 orang penduduk rumah, 5-5-nya mau kurban ya boleh. Tapi kalaupun satu gugur, kesunahannya sudah dianggap telah dilaksanakan oleh rumah tersebut. Itu yang disebut sunnah kifayah. Ya, maka di sini wa takunu sunnatan kifayatan, ya, fi haqqi ahlil baitil wahid fayakfi. Ya. Zabaha udhiyatal ab masalan anhu wa an zaujatihi wa uladihi madamu fi baitin wahid wa yakunu thawabu lil mudahhi minhu, ya. Jadi satu rumah yang kurbannya bapaknya sudah cukup. Artinya sudah tidak terkena perintah lagi, ya. Tapi kalau misalnya satu keluarga tapi beda rumah. Apakah jadi bapaknya, ibunya, 2 anaknya.
2 anaknya lagi sudah misah rumah, sudah berkeluarga, dan rumahnya tidak jauh misalnya. Ya. Apakah cukup oleh bapaknya yang di rumah satu, ataukah belum memenuhi kecukupan dari 2 rumah yang lain? Maka yang dihitung adalah rumahnya. Ya, yang dihitung adalah rumahnya. Jadi walaupun satu keluarga, tetapi sudah pisah rumah, sudah berkeluarga lagi, maka rumah yang satu sunnah kifayah, rumah yang kedua sunnah kifayah, rumah yang ketiga sunnah kifayah. Bapaknya yang di rumah satu kurban itu belum menggugurkan sunnah rumah yang kedua dan yang ketiga. Ya. Maka di sini disebutkan mana? Amma idza tafarraqu, maka apabila telah berpisah, sudah menikah, punya rumah sendiri, ya. Wastaqalla kullu fardin bimanzilihi, dan setiap keluarga telah dengan atau mandiri dengan rumahnya sendiri, wa usratihi, falikulli wahidin udhiyatun mustaqillah. Setiap rumah disunnahkan kurban. Bapaknya sudah kurban, anaknya sudah misah, maka yang sudah misah tetap kena sunnah kurban. Belum gugur kesunahan untuknya karena bapaknya sudah kurban, karena sudah misah rumah. Wa takunu fi haqqihi sunnata aini. Ya, maka bagi dia itu sunnah ain. Nah, bagaimana kalau yang rumah tinggal sendiri, misalnya masih ngontrak tinggal di Jakarta? Ya, orang Bandung tinggal di Jakarta, masih kerja, ngontrak, ya. Dan dia mampu untuk berkurban, ya, kerjanya di perusahaan besar misalnya. Dia tetap sunnah, itu sunnah ain. Kenapa sunnah ain? Karena dia hanya sendiri. Ya. Di rumahnya, di kontrakannya hanya sendiri, maka sunnah ain. Tidak sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu ketika yang mendiami satu rumah itu 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi kalau di rumah hanya sendiri, dia terkena sunnah, tapi sunnahnya sunnah ain. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang lain. Yang berlaku sunnah itu hanya bagi dirinya saja. Nah, ada faidah, ini agak cepat ya karena materinya banyak. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, balaghana anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahiyatan ayyura annaha wajibah. Kata Imam Syafi'i, sampai kepadaku riwayat bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Alasannya apa? Takut dianggap kurban itu wajib. Ya. Karena ada kaidah seperti ini, sesuatu yang sunnah jangan dianggap wajib. Biarkan yang sunnah tetap sunnah. Begitupun yang wajib jangan sampai dianggap sunnah. Ya. Makanya Imam Nawawi itu dalam At-Tibyan ya itu menyebutkan jangan sampai satu amalan sunnah tapi orang awam itu menganggapnya jadi wajib. Ihamul awam ala khilafi hukmihi itu tidak dibenarkan. Kurban itu biarkan hukumnya sunnah. Ya, tarawih itu sunnah bukan wajib. Ya. Tarawih itu hukum asalnya sunnah. Kurban hukum asalnya sunnah. Ya, jadi jangan sampai yang sunnah dianggap wajib. Ya. Lalu apa ya? Ketika ada orang yang tidak kurban, lalu kita akhirnya suudzon atau apa? Ya, karena hukum asalnya kurban adalah sunnah, tarawih adalah sunnah. Ya. Makanya di sini Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Alasannya apa? Takut dianggap itu sebagai atau dilihat orang awam sebagai sesuatu yang wajib. Sama seperti Rasulullah di awal-awal tarawih, hari pertama beliau tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian hari kedua beliau tarawih, tapi ketiga beliau tidak tarawih di masjid, tapi di rumah. Kenapa? Takut dianggap oleh orang atau sahabat yang lain itu sebagai sesuatu yang wajib. Akhirnya beliau sholat di rumah. Ya. Nah itu sesuatu yang sunnah biarkan sunnah, jangan sampai dianggap wajib. Sesuatu yang wajib biarkan wajib, jangan jadi sunnah. Ya. Makanya di sini ada riwayat Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban. Faidah al-udhiyah wajibatun fi haqqil muqim al-musir indal Hanafiyah. Nah, ini agak berbeda Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu wajib bagi orang yang mukim dan mampu.
musir itu mampu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia mukim dan mampu, itu tidak wajib, sunnah muakkad. Tapi menurut di dalam mazhab Hanafi, orang yang mampu secara ekonomi, mampu membeli kambing, maka hukumnya wajib. Ya, makanya kalau tidak salah di Turki itu kan madhabnya rata-rata Hanafi. Ya. Nah, lalu biasanya kurban-kurbannya itu, kambing-kambingnya itu biasa disalurkan ke negara-negara yang lain. Kan di Indonesia itu ada lembaga pendidikan cabang Turki, ya, misalnya apa UI, CII, ya, atau Sulaimaniyah. Itu kan cabang dari Turki. Nah, itu biasanya lembaga-lembaga itu mendapatkan jatah kambing yang sangat banyak. Ada yang sampai dapat 50 satu lembaga, ya. Kenapa? Karena kurban di Turki itu wajib bagi yang mampu. Akhirnya di sana sudah berlebih, akhirnya dikirim atau disalurkan ke negara-negara lain. Nah, di dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Hanafi, nah makanya penting ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, yang paling afdol adalah yang mengambil ikhtiyar. Yang paling aman itu apa? Ya kurban. Ya. Ketika ada pendapat mengatakan sunnah, ada pendapat yang mengatakan wajib. Cara yang paling aman apa? Kurban. Ketika dia kurban, maka menurut Hanafi sah, terpenuhi, menurut mazhab Syafi'i terpenuhi. Tetapi ketika ada dua pendapat wajib dan sunnah, lalu dia tidak mengerjakan, dibenarkan menurut mazhab Syafi'i, tapi tidak dibenarkan menurut mazhab Hanafi. Itu al-khuruj minal khilaf. Al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, makanya al-khuruj minal khilaf itu mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat atau cari yang aman dari perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan. Satu sok zakat fitrah ada yang 2,5, ada yang 2,6, ada yang 2,7, bahkan ada yang 3 kilo. Nah, yang paling, kalau mau mengambil yang mana, aslinya yang manapun boleh. Tapi kalau mau yang paling aman, ambil yang paling tinggi. Karena kalau ngambil yang tinggi, otomatis yang bawah terpenuhi semua. Ya. Tapi kalau ngambil yang 2,5, maka menurut yang pendapat 3 kilo itu tidak sah. Walaupun tetap boleh. Ya. Boleh, yang 2,5 boleh, 2,6 boleh. Itu kaidah dalam fikih, ada yang sebut al-khuruj minal khilaf mustahabun. Mata takunul udhiyah wajibah, mata takunul udhiyatu wajibatan. Nah, ini. Tadi kan hukum asalnya sunnah, tapi bisa jadi wajib. Kapan kurban yang awalnya sunnah menjadi wajib? Itu ada dua penyebab. Ya. Tasbahul udhiyatu wajibatan bi ahadi amroin. Kurban bisa menjadi wajib dengan satu dari dua sebab. Yang pertama, ini agak jarang tapi ya. Al-awwal at-ta'yin. At-ta'yin itu memastikan. Dengan cara apa? Dengan cara menunjuk kambing. Misalnya, ini kambing kurban saya. Dan dalam hati dia memang mau berkurban. Berkurban dengan kambing ini. Dengan menunjuk kambing tersebut dan dia niat nanti mau kurban dengan kambing itu, maka menjadi wajib. Ya. Ini kambing kurban saya, dan dia memang niat mau kurban. Ya, beda dengan bercanda. Kalau bercanda, ini enggak ya. Kalau bercanda tidak. Dia memang niat mau kurban, ya. Kemudian sudah membeli, misalnya biasanya sok ningali ke kandang, ya. Ada beberapa. Misalnya dia ini kambing kurban saya, sudah sepakat dengan penjual. Nanti kambingnya yang ini. Lalu dia mengatakan ini kambing kurban saya. Nah, dengan menunjuk satu kambing dan dia memang berniat akan kurban, maka itu menjadi wajib. Ya, itu menjadi wajib dan konsekuensinya berbeda. Kalau itu wajib, tidak boleh ditinggalkan dan dagingnya tidak boleh sedikit pun dimakan di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi yang awalnya sunnah muakkadah itu bisa menjadi wajib pertama dengan at-ta'yin. Ta'yin itu ditunjuk, ditentukan kambing yang akan dia jadikan kurban. Ini kayaknya agak
jarang dipahami. Ketika dia beda dengan gini, beli ke tukang, pokoknya saya pesen satu kambing yang putih yang bagus, ya. Nanti pas hari H, bawa ke sini. Nah, itu kan kalau itu nggak ada ta'yin, ya. Tapi kalau sudah dita'yin, ya nanti kurbannya yang ini, ya. Kambing saya yang ini. Nah, itu dengan menunjuk kambingnya, itu menjadi wajib. Ya, dengan menjadi wajib. Tapi tentunya dia memang sudah niat kurban lalu menunjuk kambing. Beda dengan belum berencana, cuman ini nanti kambing saya ini. Itu mah belum niat, ya, belum berencana. Itu tidak menjadi wajib. Nah, itu at-ta'yin. Ka'ayyakula hadhihi udhiyati atau sa'udahi bihadhihi syah. Ini adalah kambingku, ini adalah kurbanku, atau saya akan berkurban dengan kambing ini. Fayajibu hina idin ayyudhhiya biha. Maka ketika itu pula dia menjadi wajib berkurban. Ini bukan nazar tapi seperti nazar. Ya. Itu menjadi wajib. Nah, yang kedua nazar. Nazar itu bukan hanya kurban, apapun yang dinazarkan itu menjadi wajib. Nazar itu hanya berlaku dalam dua amal yang hukumnya fardu kifayah dan yang sunnah. Nazar itu hanya berlaku pada dua amalan yang hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Maka nazar tidak berlaku dalam perkara yang mubah. Contohnya apa? Minum dengan merek tertentu. Itu nggak mubah, ya, tidak sunnah, tidak. Ya. Misalnya saya nazar hari Senin akan minum atau akan makan akan makan masakan Padang. Itu nazarnya tidak sah. Kenapa? Itu suatu mubah, makan mau dengan apapun silakan. Jadi nazar itu hanya berlaku pada perkara yang sunnah dan yang fardu kifayah. Yang sunnah dinadarkan menjadi wajib, yang fardu kifayah dinadarkan jadi wajibnya wajib ain. Contohnya apa yang fardu kifayah? Salat jenazah. Salat jenazah fardu kifayah, dia menadarkan maka salat jenazah jadi fardu ain. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang sunnah contohnya kurban. Kurban itu sunnah, dinadarkan maka hukumnya menjadi wajib ain. Ya, maka di sini yang kedua yang menjadikan kurban wajib itu nadar bi ayyal tazima at-taqarruba ila Allah taala bi udhiyati. Ya. Nadar itu ya untuk taqarrub, tidak ada tujuan lain. Nadar itu untuk taqarrub, ya. Misalnya gini, kalau saya tidak dinadarkan biasanya malas. Atau kadang uang kepake untuk yang lain. Udah saya nadarkan supaya saya terikat untuk bisa berkurban. Kadang bagi sebagian orang uang ada, ini 3 juta. Ini beli HP bisa. Ya misalnya 3 juta. Atau ganti owner deal motor bisa. Nah, itu biar godaannya terpagar, dia dinadarkan. Akhirnya yang 3 juta itu mau beli owner deal punya kewajiban kurban, ya, mau beli handphone juga punya kewajiban kurban. Akhirnya dia terikat untuk mengerjakan kurban. Ya, itu menjadi wajib dengan dinadarkan. Dan pahalanya pun bukan pahala sunnah, pahala wajib. Ya, nazar itu kurban itu sunnah, dinadarkan jadi wajib, maka pahalanya pahala wajib. Ya, sebagaimana sholat duha itu sunnah, dinadarkan maka menjadi wajib dan pahalanya pahala wajib. Maka konsekuensi pahalanya pun mengikuti mengikuti hukumnya. Bi ayal tazima taqarruba ila Allah taala bi udhiyatin wa mithalu ayaqula lillahi alayya an udhiya bi hadhihi al-udhiyah. Ini contoh dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab misalnya orang bernazar ini seperti lillahi alayya an udhiya bi hadhihi al-udhiyah. Kalau bahasa Indonesia ya atau bahasa Sunda. Saya nazar kurban tahun ini. Atau nazar karena Allah kurban tahun ini. Maka nazarnya sah, yang tadinya kurban sunnah maka menjadi wajib. Saya bernazar karena Allah kurban tahun ini. Dan nazar itu baru sah kalau diucapkan. Kalau di dalam hati bukan nazar, artinya tidak ada ikatan menjadi wajib.
Nazar itu ibadah yang harus diucapkan, sebagaimana tolak, cerai itu tidak sah di dalam hati. Cerai itu ya diucapkan. Kalau niat dalam hati. Makanya di dalam sholat, orang di dalam sholat teringat nazar. Akhirnya nazar di dalam sholat. Sholatnya tidak batal. Karena nazar itu taqarrub. Dan tidak sah kecuali di talafuz, diucapkan. Beda dengan niat. Niat itu dalam hati. Dalam sholat, tengah-tengah sholat, niat apa ya? Niat sesuatu diucapkan. Nah, itu memotong sholat dan sholatnya batal. Tapi nazar ini sesuatu yang harus diucapkan, tidak dianggap nazar kalau masih dalam hati. Ya. Tapi kalau tetap mengamalkan apa yang ada dalam hati, ya nggak ada masalah, bagus. Tetapi tidak menjadi wajib, tidak ada ikatan wajib. Ya, jadi nazar itu harus bilisan, sebagaimana tolak bilisan. Ada seorang suami misalnya, saya sudah menceraikannya kapan tadi, kok nggak kedengaran? Dalam hati. Nah, itu tidak sah. Ya. Sebagaimana membaca bacaan di dalam sholat, itu kan kiroah. Kiroah itu bilisan, tidak ada kiroah, tidak dianggap kiroah hanya dalam hati. Fasarat wajibah yalzamu damuha wal wafa bima ahadallahu alaihi. Tanbih. Hukmun nazar inda syafi'iyah makruh haitsu yalzamu syakhsu nafsahu bima lam yalzamu bihillah. Ini saya ada agak beda sedikit ya. Di dalam mazhab Syafi'i, nazar itu ada kalanya makruh, ada kalanya mandub. Kapan makruh? Ketika banyak nazar dan kira-kira dia sulit untuk memenuhinya. Itu yang dimakruhkan. Dikit-dikit nazar, dikit. Akhirnya saya nazar apa aja ya? Padahal itu menjadi kewajibannya. Ya. Nah, itu yang makruh. Artinya kasratun nazar itu makruh. Takutnya apa? Takutnya menambah beban, kemudian akhirnya lupa atau bahkan sulit untuk memenuhinya. Tapi kalau sekali atau kita punya gambaran atau menjadi motivasi, itu malah mandub, dianjurkan. Ya. Maka dalam nazar menjadi makruh itu ketika banyak nazar kira-kira memberatkan bagi dirinya untuk memenuhinya, kemudian takut nanti banyak nazar akhirnya lupa, akhirnya nggak dipenuhi. Itu yang makruh. Tapi kalau cuma sekali dan itu menjadi motivasi, itu malah mustahab. Ya, mustahab. Hukmun nazar inda syafi'iyah makruh haitsu yalzamu syakhsu nafsahu bima lam yalzam bihillah. Al-adillatu syar'iyah. Dalilnya apa tentang kurban? Ini ma'ruf lah ya, sudah sama-sama kita ketahui. Qala ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah, salat ini salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah. Artinya setelah salat Idul Adha baru kerjakanlah kurban. Fal muradu bis salati salatul Id wa bin nahri dabhul udhiyah. Yang dimaksud an-nahar, wanhar di sini adalah menyembelih kurban. Wa hadisu Anas. Ini ada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 atau 1000 ke atas. Ya. Anas bin Malik ini sahabat yang cukup muda. Dari Rasulullah wafat, usia beliau 20 tahun 3 bulan ya, atau 23 tahun saya lupa. Jadi meninggalnya Anas bin Malik itu 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Saya lupa lagi 20 tahun 3 bulan atau 23 tahun, antara itulah ya. Karena ketika beliau masih sangat muda, Rasulullah sudah berusia. Ya. Jadi termasuk istilahnya sigor sahabat junior dari sisi usia. Ya. Dan di dalam Syama'il Muhammadiyah, Syama'il itu tentang pribadi fisik Rasulullah, itu rata-rata diriwayatkan oleh sahabat junior, sigor sahabat. Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu kan sahabat-sahabat muda. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau sahabat yang senior yang sudah berusia itu tidak berani menatap Rasulullah lama. Li azimi haibati, saking tingginya haibah atau wibawa atau karisma yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar, sahabat Umar itu tidak berani menatap lama.
Makanya tidak banyak meriwayatkan tentang fisik Rasulullah. Beda dengan anak kecil ya. Kalau anak kecil kan biasa ya. Anak kecil tuh biasa, berani ya. Nah, makanya banyak riwayat tentang wajah Rasulullah, rambut Rasulullah, hidung Rasulullah, pipi Rasulullah itu dari sahabat-sahabat junior seperti Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As dan sebagainya ya. Nah, ini riwayat dari Anas bin Malik. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikamsyain amlahain aqranain dabahahuma biyadi. Rasulullah berkurban dengan 2 kambing ya atau domba amlahain yang putih. Ya, putih agak ada hitam-hitamnya. Makanya memang nanti salah satu sunnahnya kalau memang bisa mendapatkan yang putih itu lebih baik ya daripada yang hitam. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah ya. Jadi ini salah satunya amlahain. Amlahain itu putih ada hitam-hitamnya sedikit. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu memang yang kalau sebisa mungkin yang putih. Kalau milih ada yang putih, nah diusahakan yang putihnya lebih banyak itu yang afdol. Kang Aziz itu bisa milih luas. Akroin yang bertanduk domba. Dabahahuma biyadi. Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Wasamma dan baca bismillah, wa kabbaro dan takbir bismillah Allahu akbar. Tadi di riwayat tadi ada ya. Wa wada'a rijlahu ala safahihima ay janubihima. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Wa ma warada an ummil mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, ini kan masih menjelaskan tentang dalil-dalil disyariatkannya kurban. Tadi ada dari Al-Qur'an, dari riwayat Anas, kemudian riwayat dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah termasuk juga satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Kalau tidak salah urutan keempat ya, kalau tidak salah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ikhraqid dam. Tidak ada amalan seorang manusia di hari Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada kurban. Ikhraqid dam itu mengalirkan darah, maksudnya kurban. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin dicintai Allah, ya, kalau Allah ingin mencintai kita, maka amalkan amalan yang Allah cintai. Ya, misalnya di sini Allah mencintai amalan yang Allah cintai pada hari Idul Adha adalah kurban. Ya berarti kalau kita ingin dicintai Allah ya kurban. Ya. Itu sebagian ulama. Kalau kita ingin mengetahui apakah Allah ridho kepada kita, ya kita tinggal lihat diri kita apakah ridho dengan ketentuan Allah atau tidak. Lamun masih ngarasula dengan semua ketentuan, masih tidak full ridhonya atau bahkan terido, petandanya Allah pun tidak ridho kepada kita. Jadi tandanya kata ulama ya gampang. Kita ingin mengetahui Allah ridho kepada kita, kita ridho tidak dengan semua ketentuannya. Nah kemudian mana tadi itu? Innahu la yati yaumil qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqum min Allah bima kanin qabla ay yaqum min al-ard fatibu biha nafsan. Akhrajahu Tirmidzi, riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya wa qala hadisun hasanun gharib. Wa ajma'atil ummah salafan wa khalafan ala masyru'iyyatil udhiyah fil Islam. Ulama semuanya sepakat akan disyariatkannya berkurban di dalam Islam. Tunggu ke jam berapa? 10 menit. Nah, terakhir ya, fi haqqi man tushra'ul udhiyah. Siapa yang disyariatkan udhiyah? Udhiyah itu kan tadi sunnah muakkadah. Bagi siapa? Ya. Sama seperti haji itu wajib bagi siapa? Salat itu wajib bagi siapa? Tidak semua orang wajib salat, tidak semua orang wajib haji, tidak semua orang wajib zakat, tidak semua orang sunnah berkurban. Kurban hanya disunahkan bagi mereka yang memenuhi syarat. Tushra'ul udhiyah fi haqqi man malaka thamanaha fadilan an hajati ya, wa hajati man ya'uluhu wa yus'alu an nafaqatihi fi yaumi wa lailati wa kiswati faslihi ay yang bagi an takuna fadilatan an nafaqati yaumil id wa ayyamit tasyrik ats-tsalatsa ya.
Jadi kurban ini kapan seseorang dihukumi sunnah? Tadi kan hanya menjelaskan kurban itu sunnah muakkadah. Kurban itu sunnah kifayah bagi satu rumah yang dihuni beberapa orang. Kurban itu sunnah ain bagi satu orang yang hanya menempati satu rumah. Tapi itu berlaku bagi siapa? Berlaku bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Kelebihan dari apa? Ya? Bukan kelebihan dari cicilan rumah, cicilan mobil, bukan. Kalau mengikuti itu gak ada lebih-lebihnya. Ya. Jadi disunahkan itu bagi mereka yang punya kelebihan dari nafkah dirinya dan nafkah yang wajib bagi keluarganya untuk 4 hari, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nafkah untuk apa? Makan. Ya. Jadi kalau misalnya satu hari kebutuhan untuk makan dan sebagainya misalnya 100.000, ya berarti untuk 4 hari 400.000. Ya. Nah kalau dia punya lebih dari 400.000, ya mungkin tergantung orang ya, bisa 400 bisa 500, bisa punya kelebihan dari itu dan cukup untuk kurban, maka dia baru terkena sunnah. Tapi orang yang jangankan untuk kurban, untuk nafkah 4 hari pun nggak cukup, maka dia tidak terkena sunnah. Jadi sunnah muakkadah atau sunnah kifayah itu bagi mereka yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Punya harta lebih dari nafkah yang harus diberikan kepada keluarganya. Nafkah selama berapa hari? 4 hari, yaitu Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau kebutuhan 4 hari 500.000 misalnya untuk makan dan sebagainya, dia masih punya sisa 5 juta. Wah, itu sudah disunahkan. Tapi kalau dia hanya punya 200.000, besok freelance, namanya freelance kan gak menentu ya. Dia tidak kena sunnah. Tapi kalau mau kurban ya boleh. Lalu bagaimana kalau menghutang? Boleh asalkan ada gambaran dari mana dia akan membayar. Jangan sampai, Abdullah saya pengen kurban, mungkin bayarnya aku mangke dan tidak punya gambaran, ke bayarnya di mana? Nah, itu tidak ya. Itu berlaku bagi menghutang secara umum. Ngutang tidak dalam keadaan terdesak itu boleh selama ada gambaran dari mana bayar. Lamun PNS misalnya kan jelas kan ya. Misalnya per bulan 6 juta. Oh berarti nanti per bulan saya menyisihkan 1 juta. Nah, itu kan gak jelas pemasukan. Atau yang jualan biasanya per bulan itu ya sampai 7 juta. Oh berarti kalau untuk nyicil sebulan 500 atau 1 juta itu jelas ya. Tapi yang freelance gak jelas, kadang 2 minggu baru ada proyek, itu pun 200.000. Ah itu jangan. Ya. Ngutang buat kurban, sambil dia pun bingung, lumayan aku mah, itu tidak dianjurkan. Ya, dia tidak disunahkan, bahkan tidak disunahkan. Sunnah itu bagi ini. Terus mana tadi? Wa hadhil ayyamul arba syuri'a fi hadzal udhiyah li anna kama akhbarul ma'sum an-nabi sya'al-hudali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurb. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, tidak boleh puasa, bahkan hukumnya haram. Ya. Orang yang puasa dahar pun haram. Misalnya ada orang yang puasa selain Idul Fitri puasa. Ada yang seperti itu. Dia ya bisa saja asalkan pada hari-hari yang dilarang tidak boleh. Hari tasyrik haram dan tidak sah. Ya. Idul Adha ada berapa berarti? Ada 5 ya, Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, hari yang diharamkan berpuasa. Ada lagi 1. Yaumus Syak. Ya, Yaumus Syak itu hari ragu-ragu. Ragu-ragu apakah masih 30 Syakban atau masih 1 Ramadan? Karena ada perbedaan pendapat. Ini ada yang mengatakan ini masih 30 Raja Rawah Syakban. Ada yang mengatakan sudah 1 Ramadan. Ya. Nah, itu disebut Yaumus Syak.
Yaumul-Shak itu tidak boleh berpuasa. Ya, kecuali orang yang biasa puasa dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba jarang puasa, ingin puasa hari Syak, itu tidak diperkenankan. Wa sumiyat bi ayami tasyrik haitsu tasyriku syamsu ala luhumul adahi. Wa amma man kana fiha faqiran aw la yamliku. Nah ini. Adapun mereka yang fakir, aw la yamliku ma yakfihi hadil ayyam, atau yang tidak memiliki kecukupan untuk nafkah di hari-hari ini, fala yutalab bi fi'liha, maka dia tidak terkena perintah sunnah untuk mengerjakan. Kalau memang tidak mampu ya sudah ya. Li'anna syari'ata qa'imatun ala rafil haraj. Karena syariah itu ditegakkan ya untuk meringankan beban. Dianjurkan, disunnahkan bagi mereka yang punya harta yang cukup untuk kurban melebihi hajatnya. Orang yang tidak punya ya tidak perlu dan tidak terkena sunnah. Wa idza ta'allaqal amru bimalin kal udhiyah fayutalabul mustad. Pokoknya setiap perintah yang berhubungan dengan harta maka urusannya dengan istitoah. Haji harta. Bagi siapa yang istitoah? Zakat harta. Bagi siapa yang memenuhi nisab? Yang miskin nggak ada zakat. Ya. Jualan ya belum nyampe nisab enggak. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan ibadah harta wajib itu ketika istitoah, ketika mampu. Nah, beliau terakhir ada tanbih. Naro ba'dun nasi alladhi ta'arradu li ba'dil azmatil maliyah fi harajin syadid haitsu lam yastati'u ada sya'iratal udhiyah li darajati isobatihim bi huznin sadid. Wa hadza khata' li annaha sunnatun wa laysat fardhan. Wa ala ra'il hanafiyah annaha wajibah 'alal mustati' wa laysa 'alal faqir. Kadzalikal insan yura'i rabbahu wa la yura'in nas fa innal ladzi a'tahu huwa Allah wa annal ladzi manahu huwa Allah wa ajaban li amril mu'min kullihi khair. Ya. Nah, kata beliau melihat sebagian orang yang merasa sangat bersalah ketika tidak bisa mengerjakan kurban padahal dia tidak mampu. Nah, kata Syekh Hisham itu tidak perlu seperti itu. Kalau memang tidak mampu ya sudah. Ya. Tidak perlu sampai merasa bersalah karena memang dia tidak disunnahkan dan juga bukan wajib. Adapun wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya sudah. Bagian dia itu bukan berkurban tapi menerima daging. Jadi tidak perlu merasa bersalah ya. Tetapi ini walaupun dia tidak mampu maka minimal kita niat jika suatu saat punya uang saya akan kurban. Ya. Kan ada sunnah itu ada yang bisa kita kerjakan, ada yang tidak bisa kita kerjakan karena keterbatasan. Salah satunya misalnya kurban. Ada orang yang rutin setiap tahun kurban, ada yang tidak mau. Kenapa? Ya keterbatasan ekonomi. Ya. Bagi yang keterbatasan ekonomi, minimal kata ulama, dia berniat azam dengan kuat, kalau saya punya uang, saya akan kurban. Maka dengan niat tersebut, sebagian ulama mengatakan dia dapat pahala kurban. Kenapa? Niatul mukmin khairun min amali. Ya, niatul mukmin khairun min amali. Jadi jangan sampai kurban tidak, keinginan pun tidak. Ya. Orang lain kurban nyantai, tidak ada keinginan. Ya. Maka minimal niat keinginan yang kuat. Kalau suatu saat saya punya harta lebih, saya akan berkurban. Ya. Dan gini, sebagian Imam Nawawi dalam Al-Adhkar itu seperti ini. Kan sunnah itu banyak dan tidak mungkin semuanya bisa kita kerjakan secara rutin. Maka kata Imam Nawawi minimal kalau bisa kita kerjakan minimal satu kali, ya minimal satu kali. Yang mungkin agak berat minimal satu kali kita mengerjakannya. Maka kita dianggap sebagai orang yang menghidupkan sunnah. Kalau tidak bisa sama sekali, ya diniatkan suatu saat kalau saya mampu maka saya akan mengerjakan sunnah tersebut. Kan tidak semua sunnah bisa kita kerjakan ya. Karena keterbatasan ekonomi, ada yang keterbatasan fisik, ada keterbatasan yang lainnya ya. Itu makanya ada sebagian ulama saking ingin sekali mengamalkan sunnah, ketika haji itu dia persis datang dari arah di mana Rasulullah datang ketika haji.
dari apa ya, Saniyatu Kada kalau tidak salah. Nah, itu mengamalkan itu. Ya, walaupun orang lain nggak lewat jalur sana, tapi dia ingin sekali saja mengamalkan sunnah seperti diamalkan Rasulullah, dia mengamalkan itu. Ya, minimal yang berat-berat itu ya minimal kalau bisa sekali dalam seumur hidup. Kalau yang belum sama sekali diniatkan bisa mengamalkan itu. Wallahu a'lam bishawab.